Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membicarakan tentang fadailul ilm, beberapa keutamaan ilmu. Sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, ilmu itu harta warisan para nabi. Yang kedua, annahu yabqa wal malu yanfi. Ilmu itu abadi. Sedangkan harta pasti akan musnah. Sebanyak apapun harta, seandainya dunia dan isinya kita kuasai, pasti akan musnah atau minimal pemiliknya yang lebih dahulu meninggalkan harta tersebut. Kalau ilmu sampai mati pun tetap abadi manfaatnya sampai ke akhirat. Ini sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki yang ketiga. Kita memberi judul poin yang ketiga ini dengan ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah annahu la yat'abu sahibuhu fil harasah li'annahu idza razaqaka Allahu ilman famahalluhu fil qalb la yahtaju ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha wa fil qalbi mahrus wa fil nafsi mahrus wa fil waqti nafsihi huwa harisun lak li'annahu yahmika minal khatar bi'iznillah. Fal ilmu yahrisuka walakinnal mala anta tahrisuhu taj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq wa ma dhalik takunu ghairu mutmainnin alaih. Alasan pertama kenapa ilmu jauh lebih berharga daripada harta adalah ilmu itu tidak melelahkan pemiliknya baik dalam membawanya ataupun menjaganya. Apabila seseorang diberi rizki berupa ilmu oleh Allah, ilmu tak perlu tempat khusus. Dia tersimpan di dalam hati. Tidak perlu kotak, tidak perlu berangkas, tidak perlu kunci. Dia terpelihara dalam hati, terjaga di dalam jiwa, dan sebaliknya dari harta, ilmu menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari seluruh keburukan. Ilmu menjaga kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan maksiat, dan dari penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, bahkan dari perbuatan mubah secara syar'i. Tidak dosa apabila dilakukan, tapi bisa menjatuhkan muru'ah di hadapan orang banyak. Coba umpamanya kalau seorang ustadz yang dikenal oleh masyarakat, kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria, populer beken. Lagi jalan di pinggir ada tukang cendol, lalu beli makan cendol nagog didinya, cingogo. Hukumnya haram apa tidak? Tidak.
dosa apa tidak? Tidak. Tapi kalau itu dilakukan, muruahnya jatuh. Maka nggak akan berani. Seorang public figure, tidak sekedar ustadz, mungkin pejabat, pengusaha yang terkenal atau artis semua yang terkenal, terus jajan cendol nagok di sisi jalan. Tidak aib, tidak buruk, tidak dosa. Tapi mau nggak melakukannya? Tidak. Ahwat yang bersadar, pulang dari sini jalan kaki, tukang bakso di pinggir jalan lewat, dicegat, mang bakso 2 mangkok, nagok di sisi. Dosa apa tidak? Tidak. Berani melakukan? Nggak berani. Padahal tidak dosa, tidak haram. Apalagi yang dosa yang haram. Kita pernah menjelaskan seluruh keburukan sumber utamanya adalah kebodohan. Orang bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik karena bodoh. Orang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat karena bodoh. Kata karena siapa? Kata Quran. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala bal antum qaumun tajhalun. Berkata kaum Nabi Musa kepada Musa, "Hai Musa, buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan." Ini permintaan yang syirik, minta patung sesembahan. Apa kata Nabi Musa? Dasar kalian mah kaum yang bodoh. Meminta patung sembahan, pemicu utamanya adalah kebodohan. Demikian juga ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Kenapa kalian melampiaskan syahwat kepada sesama lelaki padahal banyak para wanita? Dasar kalian mau bodoh. Kebodohan yang memicu mereka terjerumus ke dalam LGBT. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Hai para wanita, kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Wanita yang terjerumus ke dalam perbuatan tabarruj itu karena karakter jahiliyah, karena kebodohan. Oleh karena itulah kata para sahabat, para ulama ahli tafsir, seluruh kemaksiatan pokok pangkalnya adalah kebodohan. Sampai berkata Mujahid, kullu man asallaha fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Dari sini kita mengetahui orang terjerumus ke dalam syirik, ke dalam kufur, bid'ah dan maksiat karena kebodohan, karena tidak ada yang menjaga dia dari seluruh keburukan itu. Dan yang menjaganya ilmu. Kenapa kita tidak berani umpamanya melampiaskan kesenangan kita, semua yang kita senangi, yang disukai oleh manusia, Allah haramkan. Kita tidak judi, kita tidak mabuk, kita tidak maling, kita tidak zina, kita tidak macam-macam. Kenapa? Karena tahu itu ngundang murka dan azab Allah. Kenapa kita tundukkan pandangan kita dari aurat lawan jenis atau sumber fitnah bagi kita? Karena kita tahu itu haram, terlarang. Akhirnya kita jaga pandangan, kita jaga mulut, kita jaga anggota badan. Karena ilmu memberitahu kita semua itu mengundang murka dan azab Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu menjaga kita.
Sedangkan harta kita yang harus menjaganya. Kita butuh tempat, kita butuh kunci, tempat dan brankas atau peti serta kuncinya juga disimpan di tempat yang aman menurut kita. Sekalipun demikian tetap kekhawatiran bahwa harta itu akan hilang ada. Mungkin nanti ada pencuri, ada perampok. Walaupun terkunci kitanya diancam untuk membuka atau kekhawatiran lain. Itulah harta. Sedangkan ilmu tak perlu khawatir dicuri, malah kita share, kita bagi-bagi. Membagikan ilmu bukan mengurangi ilmu, tapi akan menambah ilmu. Harta ketika dibagi-bagi berkurang dan mendorong kita untuk pelit, cedit, bakhil, merengkel, cap jahe, merege hese. Karena kita tahu mencarinya sulit, setelah didapat ngapain untuk dibagi ke orang. Oleh karena itulah ini salah satu alasan kenapa ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Karena ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kitalah yang harus menjaganya. Inilah alasan pertama. Alasan yang kedua sudah disinggung di masa yang lalu. Kalau ilmu meringankan beban kita setelah berlalunya kehidupan di dunia, masuk alam kubur, kita enteng dan ringan menghadapi kehidupan di alam kubur karena ilmu. Masuk ke alam akhirat setelah kiamat, seluruh alam jagat raya hancur, ilmu lebih meringankan kita, bahkan tak mustahil kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ketika dibagi catatan amal, kita menerima dengan tangan kanan dalam kondisi ekspresi yang sumringah. Fa amma man utiya kitabahu fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanannya, dia sumringah sambil berkata, baca nih, baca kitab saya, catatan amal saya. Diperlihatkan ke banyak orang karena membanggakan. Ilmu itu karena ilmu yang diamalkan, diaplikasikan, diajarkan, itu tuh efek dari ilmu di akhiratnya. Bahkan ketika menyeberang sirat akan secepat kilat sampai ke seberang, itu juga karena ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Masuk surganya mungkin saja tanpa hisab. Ilmu yang difahami secara benar, diamalkan dan diajarkan memperingan kita di akhirat. Sebaliknya harta memperberat kita. Di dunia aja sudah membuat hidup semakin berat, apalagi di alam kubur dan di akhirat. Orang semakin banyak hartanya, semakin terbebani pikirannya dan juga mentalnya. Ada kelebihan yang mereka miliki, bisa bersenang-senang, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir dan miskin. Tapi dibanding beban yang harus dia pikul oleh pikirannya, oleh mentalnya, oleh perasaannya, itu tidak sebanding dengan kesenangannya. Pikirannya harus mikir harta yang itu, harta yang ini. Perasaannya selalu was-was, jangan-jangan direktur yang saya tempatkan di perusahaan ini curang nih, korupsi nih, manipulasi ini, gitu. Yang di sana juga, semakin banyak hartanya, terbebani pikirannya. Itu baru di dunia. Masuk ke alam kubur, wah pertanyaan. Dua,
Dari mana uang itu didapat, kemana uang itu digunakan. Makin banyak hartanya, pertanyaannya makin panjang. Ini baru di alam kubur, belum di akhirat. Menjadi berat beban dia. Saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan terdahulu. Innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak harta di dunia, dia akan sedikit kebaikannya di akhirat. Karena kesempatan untuk ibadah beramal soleh semakin sedikit. Karena kebanyakan waktu dan potensinya digunakan untuk mengelola harta, mengawasinya. Dan amal soleh yang sedikit itu juga asal-asalan, tidak berkualitas. Ingat. Kalau amal soleh ibadah dilakukan asal-asalan, potensi tertolaknya itu amalan besar. Ingatkan kepada dua anak Adam yang berkurban, dua-duanya melakukan perintah. Satu ditolak, satu diterima. Yang diterima karena memilih kambing terbesar, termahal. Yang ditolak memilih kambing yang terkecil. Ini melaksanakan tapi asal-asalan. Ditolak. Semua pelaksanaan ibadah amal soleh yang asal-asalan ditolak. Makanya Syekh Salim, ini dalilnya dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin, bab ikhlasun niyah, bab ikhlas dalam menetapkan niat. Beliau menyatakan 4 syarat diterimanya amalan. 2 yang pertama disebut syarta sihhatil amal. 2 syarat sahnya amalan yaitu niat yang ikhlas dan mutaba'ah. 2 lagi disebut syarta kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Kalau ikhlas, mutaba'ah belum tentu diterima. Sebelum 2 syarat yang lainnya dipenuhi. 2 syarat yang lainnya ini yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Dengan semaksimal yang dia bisa. Ini untuk Allah loh, Allah yang perintahkan. Ikhlas, mutaba'ah, tapi asal-asalan. Ditolak. Yang kedua, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak ditunda-tunda. Tidak dinanti-nanti. Tidak taswif. Telengle, tetalangke, tehararese, tekaleket, tekudu diteke, tebukin bete. Ikhlas sesuai sunnah tapi ditunda-tunda bisa ditolak. Oleh karena itulah maka orang yang hartanya banyak ibadahnya dilakukan dengan serba sisa. Sisa waktu luang, sisa tenaga, energi. Setelah semua dikerahkan untuk mencari dunia, ada sedikit tenaga lah lelis-lelis untuk ibadah. Akhirnya asal-asalan ngebut gitu, ditolak. Jadi harta itu ternyata memberi beban berat di akhirat, sedangkan ilmu memperingan beban di dunia sampai ke akhirat nanti. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Ketiga, kenapa ilmu lebih berharga daripada harta? Karena ilmu mengundang kebaikan, dari ilmu lahir kebaikan, sedangkan harta mengundang keburukan. Baik keburukan internal maupun keburukan eksternal. Apa keburukan internal? Keburukan yang datang dari diri kita karena harta. Pertama,
Orang yang berharta akan mengakibatkan dia lalai dari ibadah seperti yang sudah dijelaskan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan karena harta dengan harta itu melalaikan kalian sampai kalian masuk lubang kubur. Kedua, orang yang berharta itu bisa lahir dari kekayaan yang dimilikinya beberapa sifat buruk. Di antara keburukan itu takabur dengan hartanya. Rata-rata yang takabur, yang merasa diri harus dihormati, diprioritaskan adalah orang kaya. Dari takabur ini lahir penolakan terhadap kebaikan, kebenaran, hanya karena kebaikan, kebenaran itu datang dari orang yang dianggap di bawah dia. Lebih miskin, lebih rendah status sosialnya, status ekonominya, posisi atau status dia secara politis lebih rendah, gak mau menerima kebenaran itu. Dan ini hakikat dari takabur. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Sungguhnya manusia itu layatgha, durhaka, melewati batas syariat. Ar-ra'ahus taghna, hanya karena melihat dirinya itu kaya. Nah, bermewah-mewahan hidup di dunia ini menjadi salah satu penyebab utama terkena azab di akhirat. Sebelum menyebut kekufuran, alasan utama orang masuk neraka diazab dengan azab yang dahsyat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, pertama karena ketika di dunia hidup bermewah-mewah, baru kedua karena kufur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah tentang ashabus shimal. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'utsun. Dan golongan kiri, tahu nggak kamu siapa golongan kiri itu? Fi samumi wa hamim, mereka berada dalam samum dan hamim. Wa dhillim yahmum. Samum itu angin, hamim itu air, dhillin naungan. Tiga ini, angin, air, naungan, adalah hal yang memberi kesujukan, kegembiraan, kenyamanan bagi manusia di dunia. Ya, kalau terdengar angin sejuk, kalau terdengar air pasti dingin, kalau terdengar ada naungan teduh. Itu di dunia. Tapi ketika di akhirat, di neraka, samum itu angin yang super panas. Saking panasnya benda apapun yang terkena angin ini langsung menyala, terbakar. Demikian juga hamim, air, tapi air yang sangat panas. Saking panasnya kalau air itu diteteskan ke atas kepala, tembus ke dalam tengkoraknya, menembus ke seluruh bagian dalam tubuhnya dan netes lagi ke bawah. Hancur. Semua bagian tubuh yang dilalui oleh tetesan air itu baru satu tetes, apalagi kalau diguyurkan. Wa dhillim yahmum, dan naungan dari awan yang sangat panas.
yang apabila awannya di atas, orang yang ada di dalamnya terbakar oleh panasnya awan tersebut. Itu azab diperuntukkan bagi ashabus shimal. La baridi wala karim, tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa nyaman. Apa penyebabnya? Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin, karena dulu ketika di dunia mereka hidup bermewah-mewah dengan hartanya. Jadi bermewah-mewah menjadi penyebab mereka itu terkena azab, masuk ke dalam ashabus shimal. Baru setelah itu dikatakan alasan kedua, mereka berkata, apakah setelah kami mati jadi tanah, tulang belulang kami hancur, kami akan dibangkitkan? Ini kekufuran kepada adanya hari akhirat. Ini yang kedua. Tapi yang pertama, karena hidup mewah ketika di dunia. Dan gaya hidup mewah hanya bisa dilakukan oleh orang yang berharta. Orang miskin, orang fakir nggak bisa hidup mewah itu. Jadi ini beberapa keburukan. Pertama, takabur, sombong. Kedua, hidup mewah. Yang ketiganya, bakhil. Dan banyak lagi yang lainnya. Efek dari semua itu nanti malas ibadah, semangat bermaksiat. Itu efek buruk secara internal dari harta. Kalau efek buruk secara eksternal, nah itu muncul kecemburuan sosial dari orang lain, kedengkian, iri gitu ya, benci, memusuhi. Nah seperti itu. Ada nggak orang yang iri kepada orang kaya, dengki kepada orang kaya, benci, memusuhi orang kaya karena kekayaannya? Banyak. Kalau seorang mukmin nggak akan begitu. Tapi orang mukmin terkuasai jiwa dan fikirnya oleh syaitan, ya bisa saja begitu. Apalagi orang kafir. Jadi karena harta melahirkan keburukan baik secara internal dalam dirinya ataupun secara eksternal keburukan bagi orang lain, maka ketika dibandingkan dengan efek yang lahir dari ilmu, aduh jauh. Ilmu melahirkan kebaikan baik secara internal ataupun eksternal. Secara internal, ilmu itu mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ilmu itu bisa menghadirkan surga dunia dalam jiwa kita. Kita review ke materi pertama, di dunia ini ada surga. Siapa yang belum masuki surga di dunia, dia tidak akan masuki surga akhirat. Apakah surga dunia itu? Ketenangan batin, ketentraman jiwa, keteduhan kalbu ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya bisa diraih oleh ilmu. Hadis menyebut dengan sebutan halawatul iman atau manisnya keimanan. Manisnya keimanan adalah ketenangan jiwa, ketentraman batin, hasil dari ibadah yang didasarkan kepada ilmu. Lalu ilmu memberi motivasi untuk beramal. Aplikasi dari ilmu adalah akhlak yang mulia. Maka akhlak merupakan aplikasi nyata dari ilmu. Semua kemuliaan akhlak adalah lahir dari ilmu yang diamalkan. Ilmu apa sih dalam Quran dan Sunnah ketika diamalkan? Itu berwujud akhlak loh. Coba amalkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara baik atau diam. Hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Itu akhlak yang baik. Pengamalan dari hadis. Kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu alal qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu
dainan aw tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada sama mukmin, atau melepaskan dia dari kesulitan, atau melunaskan hutang dia, atau menghilangkan rasa lapar dari diri mereka. Ini hadis diamalkan. Akhirnya kita berupaya menggembirakan orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan dan seterusnya. Itu akhlak yang baik bukan? Ya, itu pengamalan dari ilmu. Dan seterusnya tuh. Jadi berdasarkan hal itu ilmu melahirkan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Karena setiap orang yang memiliki akhlak yang mulia pasti disukai oleh semua orang. Coba kita bikin list. Siapa orang yang kita sukai dan siapa orang yang kita benci. Bikin sebanyak yang kita bisa. Kita mengenal yang saya sukai ini, yang saya benci ini. Coba tanya, kenapa yang ini dicintai, yang ini dibenci? Pasti karena akhlak. Saya cinta orang ini, saya suka orang ini karena ramah, karena peduli, karena perhatian, karena suka menolong, karena empatinya begitu besar ke kita. Makanya saya suka ke mereka. Itu akhlak yang mulia. Ini kenapa dibenci? Nyebelin ini orang, judes, cuek, egois gitu ya. Kalau ngomong nyeletuk, kasar, bikin orang tersinggung. Itu semua karena akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik membuat pemiliknya disukai, dicintai. Akhlak yang baik membuat orang lain suka dan senang. Membuat orang lain bisa mengambil manfaat yang besar dari orang yang punya akhlak yang baik ini. Itu lahir karena ilmu. Makanya akan lahir banyak kebaikan dari diri orang yang berilmu karena ilmunya. Inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat dia faham tentang agama. Allah kasih ilmu. Dari ilmu itu lahir banyak kebaikan. Baik kebaikan untuk dirinya ataupun kebaikan untuk orang lain. Dia menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain karena ilmunya. Dengan demikian dia menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik di sisi Allah. Kata Nabi SAW, ahabbul ibad ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Lihat efek yang lahir dari harta dan dari ilmu. Jauh. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Dan itu adalah alasan yang ketiga. Alasan keempat. Kenapa ilmu lebih berharga daripada harta? Karena sebenarnya sudah disinggung di pertemuan yang lalu. Ilmu itu menyebabkan nama pemilik ilmu abadi. Tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat.
Adapun nama orang kaya tidak seabadi nama orang yang berilmu. Kalau toh ada orang kaya yang namanya abadi, itu umumnya nih disebut dalam konteks keburukan, baik harta ataupun kekuasaan. Sebagai contoh Qarun, orang kaya kan? Tapi setiap namanya disebut pasti dalam konteks keburukan, menjadi ikon keburukan, contoh buruk bagi orang-orang setelahnya. Kalau ada orang yang kaya raya tapi pelit, jahat, sombong, dasar si Qarun kan gitunya. Demikian juga orang berkuasa, namanya abadi. Itu karena kekuasaannya dipakai untuk sebuah keburukan. Kita mengenal adanya Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja siapa lagi lah. Itu dalam konteks keburukan. Sehingga kalau ada raja atau penguasa yang jahat, disebut dasar Fir'aun abad kini kan gitu. Adapun ilmu, orangnya nggak memiliki status apa-apa di tengah masyarakat. RT acan, apalagi penguasa, tapi berilmu. Namanya abadi. Dan setiap namanya disebut selalu dalam konteks kebaikan, diiringi oleh doa kebaikan. Kita mengenal para sahabat. Kita mengenal Abu Hurairah, Bilal bin Rabah. Itu siapa? Bekas hamba sahaya, budak. Yang kemudian dibebaskan. Tapi kenapa namanya abadi? Nah, karena ilmunya. Mereka menyampaikan hadis dari Rasul SAW. Siapa sih di kalangan para ulama, para tulabul ilm, bahkan orang awam yang nggak kenal Abu Hurairah, yang nggak kenal Bilal bin Rabah, yang nggak kenal beberapa sahabat lain yang secara sosial mereka itu orang rendahan, bekas budak. Bahkan Nafi' Maula Ibnu Umar, budak hamba saya Ibnu Umar, terkenal di kalangan para ulama ahlul hadis. Masih status budak. Setiap kali para ulama membahas hadis itu sering menyangkut berkata Nafi. Maula Ibnu Umar an Ibni Umar. Berkata Nafi, hamba saya Ibnu Umar. Dia mendengar hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Rasul SAW. Namanya abadi terus. Tercatat dalam ribuan kitab. Terucap dari jutaan mulut. Dan ketika namanya disebut selalu dalam konteks kebaikan dan selalu diakhiri oleh doa. Rahimahullah. Atau kadang radhiyallahu anhu. Dan itu menunjukkan kemuliaan dia di dunia sebagai indikator mulianya dia kelak di akhirat. Itu karena ilmu. Kita mengenal 4 imam. Siapa 4 imam ini? Iya, di kalangan mereka ada yang pengusaha. Seperti Abu Hanifah. Beliau tukang jual beli barang-barang perhiasan yang berharga. Tapi bukan karena itunya beliau terkenal. Beliau terkenal karena ilmunya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang berkuasa. RT pun tidak. Orang biasa. Tapi kenapa menjadi luar biasa? Namanya disebut, namanya dicatat dalam ribuan, ratusan ribu kitab. Karena ilmunya. Oleh karena itulah, maka ilmu jauh lebih berharga. Ilmunya masih manfaat bagi orang yang masih hidup dan disebut oleh jutaan orang-orang yang masih hidup setelahnya. Dan ini tidak terjadi pada diri orang yang berharta. Inilah alasan yang keempat. Alasan yang kelima. Alasan yang keenam.
ke-7 dan seterusnya kita bahas di hari Sabtu yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, sudah jam 10. Sudah waktunya tidur siang. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu beberapa detik untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukum melawan arus di pinggir jalan? Tabrakan itu. Tapi kondisi motor dimatikan. Ana dorong balik sedikit karena kalau harus muter lumayan jauh jaraknya. Ana lakukan saat subuh, saat sepi jalanan. Ana tahu jika melanggar lalu lintas berdosa, tapi kondisi motor ana dimatikan, tapi tetap berdosa. Tahu geningan tak? Justru itu lebih berisiko terjadi kecelakaan ketika sepi. Karena apa? Orang yang memiliki hak menggunakan jalan itu karena memang arahnya benar, sepi ngebut dia. Tanpa terketahui ada motor berlawanan arah karena dimatikan, lampunya mati kan, nggak kelihatan jeger we nabrak. Saya sempat cerita ya di sini, bukan di sini, beberapa kajian. Ikhwan mungkin banyak yang pernah dengar, nggak apa-apa saya ulang. Saya sempat malam-malam sekitar jam 2, jam 3 pakai angkot. Numpang nggak jadi supir nggak. Tapi di pinggir supir. Sampai di lampu merahnya itu antara Veteran Sunda, tahu ya? Sepi, lampu merah. Si supir angkot berhenti. Saya kagum. Biasanya supir angkot jangankan sepinya, siang-siang juga gitu. Nekat, ini mah malam sepi, lampu merah berhenti. Setelah lampu hijau baru jalan lagi. Saya tanya, si Akang hebat, disiplin sana. Bukan hebat Pak, kapok sana. Kapok kunaon, saya pernah di penjara 4 tahun. Gara-gara malam-malam karena supir angkot, malam-malam sepi. Di lampu merah, dia sedang merah lampunya karena sepi terus saja dengan kecepatan yang tetap. Tanpa diduga dari arah yang berlawanan ada motor ngebut, ceker, mati. Ada lagi sepi, malam-malam sekitar jam 1, jam 2 gitu. Maka sejak saat itu saya kapok. Saya berjanji nggak akan lagi melanggar lampu merah. Apa harus kayak gitu dulu untuk disiplin, untuk kapok? Nah jadi jangan remehkan pelanggaran sekecil apapun. Musibah besar bisa lahir karena urusan yang sepele. Kita kasura bukan oleh, tahu kasura nggak ada terjemahannya kasura, nggak ada bahasa Indonesianya kasura. Kasura itu tertusuk duri kecil, nggak kelihatan, tapi nggak nyaman gitu. Itu bukan oleh sesuatu yang besar, tapi kecil yang tidak terlihat, cuma terasa efeknya. Kita kabareyan, ini juga nggak ada terjemahan. Nggak pernah sama tulang yang sebesar telunjuk, nggak, tapi oleh cucuk itu apa ya, tulang kecil, ikan kecil yang nggak kelihatan ya. Kita tersandung tidak pernah oleh sebuah batu besar, tapi oleh kerikil kecil.
Penderitaan yang dilahirkan dari sana lumayan. Dan ingat, musibah besar bisa karena sesuatu yang dianggap sepele. Ular untuk membunuh orang nggak perlu segelas. Menyuntikkan bisanya cukup setetes, orang yang di ininya bisa mati. Untuk membuang susu satu panci, nggak perlu umpamanya kita ambil satu gelas air selokan. Nggak, cukup bersin aja ke panci itu dibuang. Atau nggak perlu bersin, cukup umpamanya kita ngomong di hadapan panci itu ada yang loncat satu tetes ke sana. Tidak mengubah aroma, tidak mengubah rasa, tidak mengubah warna, tapi susu itu pasti akan dibuang. Hanya karena sesuatu yang kecil. Tapi merusak semuanya. Ada peribahasa karena ikan nila karena apa? Karena ikan nila susu jadi rusak. Karena ikan nila susu jadi rusak. Cuma peribahasa itu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bukan ikan, nila itu apa? Racunnya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan kecil bisa menyebabkan musibah besar. Tahu nggak kebakaran listrik? Itu karena korsleting kabel yang kecil. Itu bisa terbakar satu gedung atau beberapa gedung gitu ya. Jangan, ini orang sudah sadar ya. Ini orang sudah sadar. Ana tahu jika melanggar lalu lintas berdosa tuh, tahu ya. Tapi kekeh weh. Tapi muter mah atuh jauh tah pahala na tina jauh na. Ada pahala karena ada kesulitan dan pengorbanan ya. Kecuali kalau kita kebelet gitu, kalau muter dulu bisa meledak di jalan itu ma'dzur. Tapi ini mah karena malas, karena haroream ya, ikuti saja aturan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau ada yang mau ngacung lisan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau kita mau infak untuk keperluan masjid, khususnya untuk beli toa atau speaker masjid, karena speaker atau toa masjid tersebut suaranya terdengar sekitar kurang lebih 10 meteran, sedangkan jarak ke rumah saya sekitar 50 meter, jadi tidak terdengar. Tetapi di masjid tersebut kadang suka ada kajian yang memang kajian tersebut pembahasannya tidak sesuai sunnah atau melakukan amalan bid'ah. Apakah kami yang infak toa tersebut kena dosa jariah dari kajian atau dari yang dimanfaatkan tidak sesuai sunnah tersebut, Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik. Pertama, urusan jangkauan toa atau suara speaker harus diketahui bukan semata-mata urusan toa. Mungkin aja amplifiernya ya. Toanya bagus, amplinya wattnya kecil, ya anggar 10 meter. Pokoknya diganti gede anggar sabda datu ampli nangan sakitu. Coba tanya ke ahlinya. Tanya ke Pak Yayat. Gimana agar bisa menjangkau 500 meter? Kata Pak Yayat, siapkan saja 100 juta, dijamin beres. Nah harus gede biayanya juga ya. Kalau umpamanya dana hanya 500 ingin terdengar sekilo mah nggak bisa. Pertanyaannya bahwa di masjid itu seringkali diadakan acara-acara yang menyimpang dari sunnah. Tapi sering juga dipakai untuk sesuatu yang disyariatkan seperti azan,
qomat, kajian seperti ini campur. Apa boleh? Ya. Kalau sesuatu pemanfaatannya umum, bisa dipakai kebaikan, bisa dipakai keburukan, maka boleh kita bertransaksi dalam bentuk transaksi apapun, baik jual beli, pinjam meminjam, termasuk menyumbang atau membantu, selama tidak dikhususkan untuk sesuatu yang buruk. Sama dengan umpamanya ada masjid, kita suka sholat di sana, tapi tahu bahwa di sana juga suka ada acara-acara yang menyimpang dari sunnah. Bagaimana? Boleh nggak kita nyumbang kalau masjid itu renovasi WC-nya? Boleh. Kalau pemanfaatannya umum, kita juga di sana. Kecuali kalau ada acara khusus untuk acara yang menyimpang dari sunnah terus minta sumbangan, nah itu mah enggak. Karena khusus untuk sesuatu yang menyimpang. Tapi kalau pemanfaatannya umum, silahkan. Nah, speaker umum dan lebih sering dipakai kebaikan. Adzan gitu ya, qomat, pengajian kita. Tapi suatu saat dipakai untuk sesuatu yang menyimpang, itu tanggung jawab orang yang memakai. Bukan untuk itu niat kita membantu, tapi niat kita memberi bantuan untuk hal-hal yang memang kita butuhkan. Seperti adzan, seperti qomat, seperti agar pengajian seperti ini nyaman. Karena ada masjid yang sound systemnya bikin capek yang ngomong, bikin capek yang denger. Seperti Masjid Al-Furqan Jalan Jurang, capek tuh. Ayah jelema nanti dia ngarah mikir supaya diperbaiki dari dulu gitu ya. Khutbah bleb kugorowokan, capek. Barinya nggak jelas kedengaran. Semoga Al-Furqan memperoleh hidayah untuk memperbaiki sound system. Maksudnya DKM-nya. Jadi dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Bolehkah zikir setelah sholat ditunda setelah sholat sunat ba'da karena melihat kondisi anak ingin digendong. Tapi kita ingin melaksanakan ba'diyah sholat dulu karena khawatir lupa. Kalau terbiasa saya pikir nggak akan lupa ya. Jadi berzikir sambil gendong anak nggak apa-apa. Walaupun harus sambil berdiri, ya berdirilah sambil berzikir. Kalau ada uzur seperti itu nggak apa-apa. Saya pikir lebih parah salam, anak rewel ingin digendong tapi kita sholat sunat dulu, itu tambah parah. Menggendong anak sambil sholat lebih berat daripada menggendong anak sambil zikir. Atau karena anak rewel sholatnya dikebut. Itu lebih parah. Berupayalah untuk tetap berzikir setelahnya dan sholat ba'diyah setelahnya. Adapun urusan menghandle anak itu urusan teknis. Atur-atur saja agar sunnah ini tetap bisa dilaksanakan dengan tetap meminimalisir gangguan sang anak ya. Ya cukup ya sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.